Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Koko dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Walvin Sahat Daniel dengan NIM 21040120130128 dari kelas C angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis, saya akan membuat 3 peta tentang pengolahan data keuangan menggunakan aplikasi Quantum GIS dengan ruang lingkup yang menyesuaikan lokasi studio. Ketiga peta yang akan saya buat yaitu yang pertama peta sebaran fasilitas, yang ketiga peta klasifikasi tutupan lahan yang memanfaatkan citra satelit, dan yang ketiga peta tematik terkait kondisi kependudukan dan perekonomian. Baik, kita langsung saja masuk ke peta yang pertama. Baik, sekarang kita akan mulai tutorial untuk peta yang pertama, yaitu peta sebaran fasilitas. Peta sebaran fasilitas ini, ruang lingkup itu di desa. Desa yang saya dapat adalah Desa Ngunut di Kecamatan Jumantono. Oke, langkah yang pertama kita buka Google Earth, kemudian search nama desanya. Oke, tunggu. Ya baik, di sini saya sudah ini menambahkan SHP batas-batasnya. Ini cara menambahkan itu bisa dari langsung dari file terus di drag ke Earth, nanti langsung ada batas-batas administrasinya. Oke, yang pertama folder nama fasilitas pendidikan. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas ekonomi, peribadatan, dan kesehatan. Nah, cara untuk menambahkan titik-titiknya ini bisa kita cari secara manual satu-satu. Fasilitas pendidikan itu ada di mana aja yang ada di Desa Ngunut, atau juga bisa kita search di sini fasilitas pendidikan Ngunut Jumantono. Ini Google Earth sendiri nanti akan mencari otomatis ada di mana aja lokasi-lokasi fasilitas pendidikan. Tapi di sini juga kita harus perhatikan seperti ini, SMP 2 Jumantono, terus SD Negeri Seringin ini kan di luar dari Desa Ngunut, berarti tidak usah kita tambahkan. Cara untuk menambahkannya itu pilih Add Place Mark yang warna kuning ini, terus arahkan ke titiknya, kemudian beri nama. Sampaikan 1 Jumantono. Jika sudah, klik OK. Cari lagi, nah ini ada, kemudian ada juga MI Sudirman Ngunut. Oke, kita cari lagi. Wah, ini ada lagi SDN 1 Ngunut. Nah, ini ada 3. Sudah tidak ada lagi. Tapi ya, menggunakan fitur ini terkadang tidak semuanya ditampilkan. Jika ingin lebih pasti, kita bisa coba mencari dengan seksama secara manual. Kita zoom, kita lihat satu-satu. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya memakai yang ada di sini saja, yang dari pencarian otomatis ya. Nah, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti ekonomi, peribadatan, kesehatan. Sebelumnya saya juga sudah membuat titik-titiknya. Oke, jika sudah,
Ini bisa langsung aja kita klik kanan, terus save place as, beri nama, kemudian klik save. Nah, selanjutnya kita buka QGIS, file yang tadi sudah kita download tadi yang berbentuk KMZ, bisa kita langsung drag saja ke QGIS. Ini langsung oke aja. Nah, sini sudah langsung masuk titik-titik fasilitas-fasilitas tadi. Berikutnya kita bisa menambahkan SHP desanya, SHP Desa Ngunut, kemudian SHP Kecamatan Jumantono, SHP jalan, dan juga ada SHP sungai. Fasilitasnya kita pindahkan ke atas. Nah, sudah. Oke, sekarang tinggal pewarnaan warnanya aja untuk legenda-legendanya. Ini sungai warna biru. Dan jalan arteri bisa warna kuning. Ini juga bisa kita atur ketebalan garisnya. Dan juga sudah klik OK. Dan jalan lokal. Oke, sudah. Dan kita bisa ini untuk memunculkan nama daerahnya, bisa klik kanan, Desa Jumantono, pilih properties, di label, di label, kemudian klik OK. Nah, bisa sudah muncul terus. Kemudian untuk pewarnaan fasilitas-fasilitas desanya, mungkin ada fasilitas ekonomi, ke simbologi lagi, dan categorize, terus classify, hapus yang all other karena tidak butuh. Untuk warnanya di sini saya akan menggunakan gradasi warna ekonomi, ini warna kuning. Besarnya bisa kita atur, besar titiknya agar lebih terlihat. Kemudian ini sudah, kemudian ke kesehatan. Kalau ada hapus. Oke. Kemudian fasilitas pendidikan, categorize lagi, classify, classify lagi, all other hapus lagi. Oke, dan yang terakhir fasilitas peribadatan, classify lagi. Other hapus lagi saja. Oh iya. Size nya tadi belum. Untuk
pendidikan juga belum. Nah, ini sudah, sekarang tinggal kita layout. Cara untuk membuat layout, project, kemudian ini new print layout, atau bisa langsung tekan Ctrl plus P. Ini bisa kita beri nama saja layout. Nah, di sini langkah-langkahnya bisa coba fitur untuk menambahkan peta. Kita bisa add map, kemudian untuk legenda bisa add legend, ini untuk menambahkan teks, foto. Dan untuk mempersingkat waktu, saya tadi sebelumnya sudah membuat template layoutnya. Untuk mengatur kertas, bisa klik kanan di kertas belakang ini, kertas berwarna putih, page property. Ini untuk mengatur ukuran, saya pilih yang A3. Oke, ini untuk legenda. Yang tidak perlu bisa kita hapus saja. Untuk jalan-jalan ini bisa kita pindahkan ke atas. Oke, untuk ini belum berubah ya, bisa di refresh saja. Nah, ini untuk insert kita bisa input dari raster dan klik yang titik 3 ini. Saya juga tadi sudah membuat insertnya untuk wilayah Desa Ngunut. Baik. Terus untuk line spacingnya bisa kita atur. Nah, ini tidak muat. Terus kolomnya juga bisa kita atur. Oke, untuk skala, skalanya bisa kita buat ulang lagi ya, errornya. Oke, sudah. Baik. Oh, judul di sini kita juga bisa berikan judul. Kebetulan sudah diberikan namanya peta sebaran fasilitas Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono. Jika legenda di sini lupa, belum diganti. Untuk legenda ini juga bisa kita rename. Sebelum kita save bisa kita pastikan lagi apakah sudah betul. Bisa kita rapikan lagi. Nah, ini petanya sudah jadi, bisa kita save saja, kita ekspor menjadi image. Caranya itu dengan ini, pilih yang gambar foto ini, export as image, kemudian berikan nama, peta hasil, kemudian kita save. Ini untuk mengatur ukuran resolusinya. Ya, klik save saja, tunggu nanti. Nah, jika sudah selesai akan diberitahu untuk hasilnya seperti ini. Oke, baik, sekian untuk peta pertama ini. Lanjut ke peta yang kedua. Oke, kita lanjut ke peta yang kedua, yaitu membuat peta klasifikasi penggunaan lahan menggunakan citra satelit.
Data yang pertama yang kita butuhkan itu citra satelit, bisa di-download melalui USGS. Saya sudah mendownloadnya. Kemudian yang kita butuhkan itu citra yang B2, B3, dan B4. Ini bisa kita langsung seret ke quantum GIS-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggabungkan ketiga layer citra ini dengan klik raster miscellaneous, pilih merge. Di input layer, klik yang titik 3, select all, oke. Jangan lupa centang yang place each input file. Klik run, tunggu hingga proses loadingnya selesai. Oke, jika sudah close, matikan layer yang tidak digunakan. Di sini bisa kita lihat citranya itu masih berwarna hitam putih agar sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Kondisi realnya bisa kita ubah di red, green, dan blue band-nya kita ubah menjadi sesuai urutan 3, 2, dan 1. Sudah, klik OK. Sini akan berubah sudah sesuai dengan kondisi real. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mengklik citra ini dengan wilayah studi yang akan kita lakukan, yang kita analisis. Langsung masukkan aja SHP wilayah studinya. Kemudian langkah yang berikutnya, cara mengkliknya itu dengan raster extraction, klik raster by mask layer. Input layernya pilih yang merge tadi, mask layer pilih SHP yang unut, klik run, tunggu hingga selesai. Oke, jika sudah selesai close. Sama seperti sebelumnya, citra ini warnanya masih belum sesuai. Cara menyesuaikannya seperti tadi, red 3, green 2, blue 1, kemudian klik OK. Nah, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengklasifikasikan. Cara mengklasifikasikan itu, kita membutuhkan plugin dari QGIS, dari ZSAKA. ZSAKA-nya bisa kita install, saya sudah menginstalnya. Yang berikutnya itu, kita ke plugin ZSAKA Classification Doc. Sebelum mengklasifikasikannya, kita perlu membuat layer baru untuk mengklasifikasi. Layer ini bisa kita beri nama dulu. Kemudian pilih geometry type-nya yang polygon, klik OK. Cara mengklasifikasikannya, kita nyalakan toggle editing, pilih add polygon feature, kita digit, kita sesuaikan wilayah ini tuh sawah, kemudian yang ini permukiman, digit lagi. Semakin banyak kita mendigit, hasilnya akan semakin baik. Ini pemukiman 1 dan berikut ya. Sebelumnya saya sudah mendigit klasifikasinya agar pada singkat waktu. Seperti ini yang sebelumnya sudah saya digit. Langkah berikutnya kita balik lagi ke ZSAKA-nya. Ini kita pilih clip mesh. Untuk yang ini kita pilih SHP yang tadi yang sudah didigit. Kemudian sebelumnya kita harus pastikan di setting classifier ini sudah Gaussian atau belum, dan perform classification. Di sini nanti akan loading. Jika sudah, ini kita close saja. Sekarang untuk ini kan warnanya masih hitam putih, bisa kita atur. Ini cara di render type-nya, kita ubah ke pseudo color. Nah, untuk ini saya menggunakan 3 kelas. Kelas pertama tuh
permukiman, kedua sawah, ketiga tegalan atau ladang. Berikutnya modenya pilih equal interval fase 3 yang tadi. Label satunya permukiman, beri nama permukiman. Kenapa saya menggunakan 3 ini? Karena di Ngunut ini mayoritas penggunaan lahannya untuk ketiga ini. Yang di luar ini persentasenya kecil atau nyaris tidak digunakan, seperti itu. Ini bisa beri warna. Oke. Nah, ini akan berubah warna tegangan agar tidak tersawa, bisa kita ubah lagi. Oke, yang berikutnya kita bisa tambahkan SAP di sekeliling desa Ngunut sebelum kita layout. Terus kemudian seperti sebelumnya kita masukkan sampai sungai dan jalan. Ini bisa diberi warna lagi, warna disesuaikan. Sungai warna biru, jalan arteri tadi warna kuning, di luarnya warna hitam. Ketebalan garisnya bisa kita atur. Ini jalan lokal, warna merah. Oke. Nah, untuk SAP ini yang wilayah desa sekitarnya kita beri warna putih. Jangan lupa diberikan nama lagi di label. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita layout. Caranya bisa di print layout atau langsung Ctrl P. Beri nama. Sebelumnya seperti yang peta pertama tadi, saya sudah membuat layoutnya. Ini juga kita ubah kertasnya jadi A3. Untuk insert, wilayahnya masih desa Ngunut. Untuk peta di sini petanya tidak terdetek. Ini bisa kita hapus, terus kita buat ulang lagi aja petanya. Oke, nah ini sudah muncul petanya. Layer kita taruh di bawah agar tidak mengganggu layer-layer lainnya. Skalanya bisa kita atur. Untuk yang ini juga, ini error seperti yang pertama tadi, jadi kita hapus terus masukkan ulang saja. Nah, petanya bisa beri frame agar ada garis pembatas. Oke, legenda bisa kita update. Dan auto update dimatikan lagi agar bisa kita edit. Layer-layer yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus saja. Disesuaikan lagi kolomnya. Legenda bisa kita ubah namanya jadi klasifikasi.
Oke. Sudah selesai, jangan lupa namanya, nama petanya. Nah, ini sudah selesai, bisa kita save aja petanya, berikan nama, save, terus save, tunggu, dan sudah selesai. Sudah selesai, hasilnya seperti ini. Oke, jadi sekian untuk peta kedua ini, peta penggunaan lahan. Kita selanjutnya lanjut ke peta yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke peta yang ketiga, yaitu peta tematik terkait kondisi kependudukan dan perekonomian. Yang akan pertama saya buat adalah yang kependudukan. Di sini ruang lingkup untuk kependudukan itu satu kecamatan. Oke, bisa langsung kita masukkan aja file SHP-nya. Kemudian kita bisa open attribute table. Nah, di sini masih belum ada data kependudukannya, masih berupa kelurahannya aja, terus kecamatan dan kota serta provinsi. Oke, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus menyiapkan data-data kependudukannya. Di sini saya sudah menyiapkan data kependudukannya, itu data kepadatan penduduk bersih. Data kepadatan penduduk bersih sendiri ini didapat dari banyaknya jumlah penduduk dibagi luas lahan yang terbangun. Nah, di sini saya juga sudah mengklasifikasikannya. Caranya itu dari nilai tengah, dari rata-ratanya dari jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Jumantono ini. Kemudian saya cari panjang intervalnya dan kelasnya saya bagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sebelum melanjutkannya, kita harus ini cek dulu di sini di QGIS, di open attribute table tadi ini, nama-nama kelurahannya ini, nama kolom ini, nama OBJ. Di Excel juga harus kita samakan. Kemudian untuk nama-nama tiap kelurahannya juga harus sama, huruf kapitalnya juga harus sama. Di sini juga sudah sama. Jika ingin benar-benar sama, memastikannya ini bisa kita copy aja, terus kita paste ke Excel, kemudian dirapikan. Nah, jumlah banyaknya kelurahannya ini juga harus sama. Jika sudah, Excel-nya bisa langsung kita save aja. Save as-nya itu sebagai CSV, delimited. CSV-nya yang ini, bukan yang Macintosh atau MS-DOS. Jika sudah save, ini yes saja, yes lagi. Nah, datanya sudah ada, sudah siap. Sekarang kita balik ke QGIS-nya. Untuk cara untuk memasukkan datanya itu, kita bisa pilih layer, add delimited text layer. Nah, ini bisa kita masukkan filenya, KPD tadi. Nah, untuk settingnya ini bisa disamakan dengan yang ada di layar. Jika sudah sama, nanti bentuknya akan seperti ini. Dan kita klik add aja dan close. Di sini kita cek lagi file SHP-nya masih belum ada. Nah, cara untuk memasukkan datanya ini ke SHP ini, caranya di SHP Jumantono, kita klik kanan properties, kita join. Nah, ini pilih yang tanda plus, pilih yang KPD, join layernya, join field-nya nama OBJ tadi, target field-nya juga nama OBJ. Oke, terus oke. Nah, sekarang kita cek di open attribute table. Oke, di sini sudah masuk kepadatan penduduknya dan klasifikasinya. Yang berikutnya, kita klik kanan lagi properties, kita atur simbologinya ke categorize.
Kemudian yang klasifikasi, terus classify. Ini bisa pilih yang warna gradasi aja untuk pewarnaannya. Ini saya menggunakan warna biru. Ini oke, biar oke aja. Nah, sudah di sini sudah terlihat, tapi masih belum tahu ya ini kelurahan apa yang rendah atau kelurahan apa yang sedang atau tinggi. Caranya itu ke properties, ke label, labelnya pilih single label, value-nya nggak mau OBJ tadi yang nama-nama kelurahan. Oke, terus kita oke kan saja. Di sini udah muncul. Yang berikutnya kita akan membuat layout. Sebelum kita layout petanya, kita bisa masukkan jalan arterinya, jalan-jalannya, terus sungai, ya, kota-kota sekitar ya. Ini kita ubah ke warna putih aja. Untuk yang selanjutnya, untuk sungai kita beri warna biru. Oke, jalan arteri kuning tadi sudah sebelumnya warna kuning, terus di luar warna hitam. Oke, untuk jalan lokal warna merah. Oke, selanjutnya kita layout petanya, bisa langsung Ctrl P aja. Nah, template layoutnya juga sudah saya buat seperti yang peta-peta sebelumnya. Kertasnya bisa kita atur. Baik, sekarang kita masukkan insetnya. Ini kita ubah ke raster dulu. Insetnya sebelumnya sudah saya buat. Ini bisa kita sesuaikan, atur lagi. Oke, yang selanjutnya skalanya bisa kita sesuaikan agar terlihat semuanya. Satu kecamatan Jumantono ini. Oke, sudah. Untuk skala bara di sini error, bisa kita buat ulang. Nah, selanjutnya legendanya ini bisa kita auto update dulu biar sesuai, kemudian kita matikan lagi agar bisa kita hapus layer-layer yang tidak dibutuhkan. Ini bisa kita rename layernya. Kolomnya oke, petanya, judul petanya bisa kita ganti menjadi peta kepadatan penduduk Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Oke, sudah selesai. Ini bisa langsung kita save, export as image. Tunggu, sudah selesai prosesnya. Kita lanjut ke peta yang berikutnya. Lanjut ke peta yang berikutnya, itu peta tematik perekonomian.
Peta untuk peta tematik yang perekonomian ini, ruang lingkup yang saya gunakan itu satu provinsi Jawa Tengah, karena data yang saya dapat kebetulan untuk satu provinsi Jawa Tengah. Oke, langsung aja kita ke masukkan SHP nya. Bisa kita cek, belum ada data perekonomiannya. Oke, sama seperti peta yang sebelumnya, peta kependudukan. Di sini saya sudah mendapatkan datanya, kemudian bisa kita samakan lagi seperti yang sebelumnya juga. Di sini namanya itu kabupaten underscore, kemudian kabupaten serta kotanya huruf kapital semua. Di Excel juga sudah saya samakan. Ini juga ada udah persentasenya, isinya. Untuk klasifikasinya di sini saya menggunakan sesuai standar yang ada di Google, bisa dicari di Google. Jika sudah, kita langsung aja save, koma delimited lagi, tipenya CSV, kita save aja. Yes, terus kita lanjut ke QGIS, masukkan datanya ke QGIS. Caranya dengan ke layer, add layer, delimited text layer. Ini juga sama seperti sebelumnya. Kali ini kita pilih ekonomi. Pengaturannya bisa disamakan dengan ada di layar seperti sebelumnya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita klik add, kemudian close. Untuk menambahkan datanya ke SHP, klik kanan di layer SHP, ke join, pilih yang plus. Ini pilih ekonomi, join filter kabupaten underscore, target filter juga sama. Oke, kemudian oke. Bisa kita cek. Nah, di sini udah masuk. Yang berikutnya bisa kita berikan warna agar terlihat daerah mana saja yang memiliki persentase kemiskinan tinggi, sedang, dan rendah. Ini kita pilih yang klasifikasi. Malah daerah kita hapus saja. Terus bisa pilih yang gradasi lagi, atur warnanya. Oke, oke lagi. Nah, ini sudah terlihat. Selanjutnya kita bisa tambahkan jaringan jalan. Kemudian wilayah sekitarnya bisa kita tambahkan juga. Warna ini kita atur jadi putih aja, yang kabupaten dan kota sekitar Jawa Tengah. Untuk jaringan jalannya kita categorize. Nah, ini karena ini ruang lingkupnya satu provinsi, nanti akan ada jalan arteri dan jalan lain-lainnya, akan lebih lengkap dari yang sebelumnya. Jadi di sini jalan lokal tidak akan dimasukkan. Jalan kolektor kuning sama seperti sebelumnya. Untuk yang lainnya bisa menyesuaikan saja. Oke, coba kita apply. Sudah terlihat apa tuh belum? Baik, sudah. Ini kita oke aja. Selanjutnya di sini belum terlihat jelas daerah kabupaten atau kota apa yang
masuk ke kategori rendah, sedang, atau tinggi. Bisa kita add label, berikan label nama. Oke, nah sudah terlihat. Di sini bisa fontnya bisa kita perbesar size-nya. Sekarang kita layout. Template-nya sudah saya buat seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian skalanya bisa kita atur. Ini insertnya ke raster image, pilih. Oke, nama petanya, peta. Legendanya kita sesuaikan, yang tidak perlu bisa kita hapus. Oke, di sini sudah selesai, bisa kita ekspor. Oh, sorry, skalanya belum sesuai. Nah, sudah selesai. Kita ekspor as image, bisa berikan nama. Tunggu hingga selesai. Oke, untuk hasilnya untuk peta yang pertama tadi, yang kependudukan, kepadatan penduduk Kecamatan Jumantono, dan ini yang perekonomian, persentase kemiskinan. Baik, sekian tutorial untuk pembuatan peta untuk pertemuan 4 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.